sekali karena kakak masih bisa dikasih kesempatan untuk bertemu dengan kalian para penerus generasi bangsa yang tentunya bisa membanggakan keluarga dan segalanya. Amin. Kakak di sini akan membawakan materi tentunya yang bersangkutan dengan bahasa Indonesia. Tetapi terlebih dahulu sebelum kakak melanjut ke materi inti, terlebih dahulu untuk lebih menghargai atau lebih menghayati pelajaran yang akan diterima nantinya, terlebih dahulu kita sama-sama berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum belajar, mari kita baca doa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, berdoa telah selesai. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran adik-adik semua. Jadi yang kakak sebut namanya silahkan ajukan tangan dan mengatakan hadir. Mengerti? Kita mulai dari Andi Sukma Ananda Putri. Hadir, Kak. Husni, Hadir, Kak. Herlianti, Hadir, Kak. Fitriani, Hadir. Bunga. Hadir. Wow. Semoga selalu berbunga-bunga ya. Andini, Hadir, Kak. Adira, Hadir, Kak. Era, Hadir. Nisa, Hadir. Widya, Hadir. Satri, Hadir. Ahmad, Hadir. Mustaqim, Hadir, Bintang, Hadir. semoga selalu bersinar ya. Juwita, Hadir. Hajrawati, Hadir. Mas Mulyati, Alfa, Alfa. Siti Kurniati, Hadir, Kak. Adinda, Lisda, Hadir. Wahdania, Wahdania. Wahdania, Alia, Alfa. Sisa, Hadir. mana lagi? Ukir tadi laki-laki. Hadir. Kita lanjut. Herianti. Herian. Baik, selanjutnya kita masuk kepada Dika. Baik, sebelum memulai materi, kakak harap semua benda-benda di atas meja yang tidak memiliki sangkut paut dengan mata pelajaran atau materi hari ini silakan diturunkan. Yang tidak bersangkutan dengan materi hari ini silakan diturunkan dulu supaya kalian lebih fokus lagi tentang materi pada hari ini. Sudah selesai? Sudah ada. Ya, baik. Materi yang akan kakak bawakan ini mengenai teks prosedur. Di sini dominan perempuan ya? Ada yang hobi memasak? Ada. Semuanya. Semuanya. Masak apa? Nasi. Masak nasi. Ada yang bisa jelaskan bagaimana cara memasak nasi? Coba ini yang gedung hijau. Itu nasi di apa caranya? Pertama ambil beras. Puasanya pagi. Ambil beras terus dicuci sekitar 3 kali sampai 5 kali. Sudah bersih, ambil air. Ukur airnya tuh. Lanjut. Baru kalau sudah bersih airnya, sudah dibiarkan di kompor. Baru Dimasak. dimasak. Sudah dimasak, ditunggu sekitar 10 menitan lebih lah. Udah dimasak atau sementara dimasak? Keburu lapar ya kalau ditunggu lagi sudah masak. Itu tadi yang disebutkan oleh teman siapa namanya? Oh, Nisa. Itu tadi merupakan contoh dari teks prosedur. Ada yang lain harus diberikan contoh? Ya, cara memasaknya. Bagaimana? Pertama-tama kita ambil air dulu, Ya, terus kita panci, ya, terus itu kita tunggu airnya mendidih sampai mendidih. ya. Setelah itu minyak kita kasih naik di atas kompor. Di atas kompor atau di atas panci? Di atas
buat ke mangkuk, dan setelah itu kita taruh bumbunya. Setelah itu kemudian kita makan. Tepuk tangan dulu. Nah, tadi contoh teks prosedur. Namanya siapa? Rusni. Rusni. Masih ada yang ingin mengeluarkan tanggapan mengenai teks prosedur? Masih ada? Jika tidak ada, tadi kedua contoh cara memasak nasi dengan cara menyajikan mie lebih tepatnya, itu merupakan bagian dari teks prosedur. Selanjutnya kita beralih kepada tujuannya. Ada yang tahu? Tujuan dari teks prosedur. Tujuan dari ini tadi. Contohnya yang kedua contoh tadi. Apa? Bisa lebih keras lagi? Untuk mengetahui langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Nah, betul, tepuk tangan. Selanjutnya masih ada tujuan dari teks prosedur. Biasanya teks prosedur ini di mana biasa ditemukan? Di kemasan Indomie. Ya, kemasan Indomie. Kalau Indomie di mana lagi? Oke, biasanya teks prosedur ini ada 3. Yang pertama tentang cara-cara, yang kedua tips, atau yang ketiga itu tutorial. Tahu kan tutorial? Apa contohnya? Misalnya tutorial untuk perempuan cara menggunakan hijab, make up, itu pasti menggunakan teks prosedur tentang langkah-langkah bagaimana cara penggunaannya. Nah, tujuannya itu yaitu untuk memudahkan pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan apa yang dia lihat atau apa yang dia ingin lakukan, sehingga tujuannya bisa tercapai dengan baik. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, kita lanjut. Selanjutnya mengenai strukturnya. Struktur dari teks prosedur. Ada yang tahu? Ada 3. Baik, jika sedang ada, maka langsung sambung. Ada 3. Yang pertama tujuan. Jadi untuk menyusun teks prosedur itu kita harus memiliki tujuan. Untuk apa sih kita melakukan ini? Untuk apa sih kita membuat teks ini kalau tidak ada tujuannya? Yang pertama tujuan. Yang kemudian setelah tujuan kita harus menyediakan alat dan bahan. Namanya juga teks prosedur kan tentu ada sesuatu hal yang ingin dicapai. Misalnya memasak nasi tadi, apa alat dan bahannya? Panci, kompor, bahannya beras, air. Nah, kemudian ada langkah-langkahnya. Nah, itu nih tadi contohnya langkah-langkahnya yang telah dipaparkan oleh teman kalian. Kemudian penutup. Pada bagian penutup teks prosedur ini, di sana di penutup itu berisi tentang apa sih apa yang telah dicapai dari langkah-langkah tersebut. Misalnya tadi cara memasak mie, yang dicapai dari memasak mie itu cara penyajiannya, ya kan? Penyajian mie instan. Selanjutnya kita kaidah penulisan, kaidah kebahasaan penulisan teks prosedur. Ada yang tahu? Selanjutnya kita beralih kepada kaidah penulisan teks prosedur. Ada yang tahu? Ya, kaidah kebahasaannya. Ada yang tahu? Baik, jika tidak ada, yang pertama itu menggunakan kalimat imperatif. Ada yang tahu? Kalimat imperatif itu adalah kalimat yang berisi tentang perintah. Kemudian ada kalimat deklaratif. Apa itu deklaratif? Kalimat yang berisi tentang pernyataan. Nah, pernyataan. Kemudian ada kalimat interrogatif.
pertanyaan. Nah, kemudian ada konjungsi. Kalimat penghubung. Nah, pintar. Kemudian ada di dalam teks prosedur itu ada namanya bilangan penanda. Angka ya. Itu ada yang tahu tujuannya apa? Bilangan penanda? Untuk memudahkan Apa? memudahkan yang ini yang Ya, pertama untuk ini memudahkan pembaca atau pendengar dalam memahami langkah-langkah agar bisa terstruktur dengan baik. Begitu. Ya. Nah, selanjutnya kita beralih kepada ciri-ciri teks prosedur. Ada yang tahu? Berurutan. Berurutan, apalagi? Nah, yang apa? Nah, betul, tepuk tangan. Nah, yang pertama itu memiliki kalimat perintah. Namanya juga teks prosedur kan? Otomatis kita yang membuat teks prosedur itu mengajak orang untuk melakukan atau mengikuti langkah-langkah atau aturan yang telah kita buat. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu memiliki kata kerja aktif. Ada yang bisa berikan contoh? Kata kerja aktif. Seperti aduk. Aduklah. Sering ditemukan begitu toh? Aduklah, lemparlah, buanglah, tuangkan, makanlah. Begitu. Kemudian memiliki kata penghubung. Ada yang bisa berikan contoh kata penghubung? Ada? dan Kasih ya, dan apa? Atau jika bagaimana? itu kata tanya. Maka Kata penghubung. Apa? adalah Ya, setelah. kemudian Ya, kemudian. Nah, itu tadi merupakan atau termasuk ke dalam kata penghubung. Nah, fungsi dari kata penghubung ini tentunya tidak lain dan tidak bukan yaitu untuk memudahkan pembaca atau pendengar dalam mengikuti aturan atau langkah-langkah yang telah ditulis oleh pembuat teks prosedur tersebut. Selanjutnya ada keterangan, kata keterangan. Di dalam teks prosedur itu bukan hanya memiliki kata penghubung dan sebagainya, tetapi ada kata keterangan. Ada yang bisa berikan contoh? Misalnya nih keterangan waktu, tempat. Tidak. Masakan itu selama 5 menit. Ya, begitu. Kalau tempat? Kalau tempat, tuangkan mie itu ke dalam panci. Nah, begitu. Tepuk tangan dulu. Siapa namanya? Oke. Di sini ada tadi ada 2 angka ya. Berarti totalnya 23. Bisa kakak bentuk menjadi 3 kelompok bisa aja. Nah, sekarang kan sudah terbagi kelompoknya menjadi 3 kelompok. Nah, selanjutnya masing-masing kelompok itu kakak tugaskan untuk membuat teks prosedur. Yang kelompok 1 di sini, kelompok 2 dan kelompok 3 yang di belakang. Kelompok 1 itu tentang cara, yang kelompok 2 tentang tips, kelompok 3 itu tutorial. Nah, seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bintang. Nanti hasil dari kerja kalian akan dinilai oleh masing-masing kelompok. Jadi nanti hasilnya akan ditukar ke sana. Ini tukar ke sini, tukar ke sini. Begitu. Oke, seperti itu. Selamat bekerja. Menjaga jarak.
Jangan lupa kasih kata penghubungan Kan bisa kita setelah. Nah, ya. setelah kan sebelum dan setelah pembicaraan. Jaga jarak. Jaga jarak. Cuci tangan setelah memegang Terbacet. Nah, waktu pengerjaannya telah habis. Selanjutnya hasil dari setiap kelompok akan dipresentasikan. Kita pilih secara acak ya. Kita langsung ke kelompok 2. Silakan. Sini saja, satu orang saja. Oh iya. Silakan. Halo, kami dari kelompok 2 ingin memberikan tips pada teman-teman bagaimana cara mengatasi penularan COVID-19. Yang pertama, menjaga jarak. Yang kedua, menghindari kerumunan. Yang ketiga, mencuci tangan setelah memegang apapun itu. Yang keempat, memakai masker setiap berpergian. Yang terakhir atau yang kelima, menghindari mobilitas atau di rumah aja. Oke, itulah tadi tips dari kelompok 2 untuk teman-teman. Semoga bermanfaat. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok 2. Beri tepuk tangan. Silakan duduk ke tempatnya. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok 2 mengenai tips ya. Tips cara Nah, selanjutnya karena waktu sudah habis, selanjutnya kita melangkah pada evaluasi. Tentunya dari tugas kelompok tadi semuanya bisa mengerti tentang bagaimana cara menulis, bagaimana cara membedakan teks prosedur dengan teks yang lainnya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, selanjutnya kakak akan melakukan evaluasi bagi adik-adik semua terkait tentang teks prosedur yang telah kakak jelaskan tadi di awal. Ada yang bisa mengulangi tentang kaidah-kaidah penulisan kebahasaan teks prosedur? Ya, silakan. Sebutkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusni, saya dari kelas 11 angkatan 1. Baiklah, kaidah-kaidah penulisan kebahasaan teks prosedur. Yang pertama itu ada kalimat imperatif atau perintah. Yang kedua, kalimat deklaratif, pernyataan. Yang ketiga, kalimat interrogatif, pertanyaan. Dan keempat, kalimat konjungsi atau kalimat penghubung. Dan terakhir, kalimat penanda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Sepertinya sudah dipahami tentang kaidah penulisan kebahasaan teks prosedur. Selanjutnya, kakak akan bertanya lagi mengenai tujuan dari teks prosedur. Ada yang bisa memberikan tanggapan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajarawanti dari kelas 11 angkatan 2. Tujuan dari teks prosedur adalah memudahkan pembaca atau pendengar untuk melakukan suatu hal untuk mencapai tujuan.
Baik, tepuk tangan dulu. Nah, seperti itulah tadi tujuan dari teks prosedur. Selanjutnya ciri-ciri teks prosedur. Ada yang bisa? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari kelas 11 akal 1. Ciri-ciri teks prosedur yaitu kalimat perintah, kata kerja aktif, kata penghubung, kata keterangan waktu dan tempat. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu. Selanjutnya tentang struktur dari teks prosedur. Ya, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Desukma Amanda Putri dari kelas 11 AKS 1. Baiklah, saya akan menjelaskan struktur teks prosedur. Yang pertama itu ada tujuan, yang kedua itu adalah alat dan bahan, yang ketiga ada bahan dan alat, yang ketiga ada langkah-langkah, yang keempat ada penutup. Sekian dari saya. Baik, itulah tadi bagian dari materi teks prosedur yang telah saya paparkan waktu di awal tadi, kemudian telah diulang dengan teman-temannya mengenai materi seperti teks prosedur itu tujuannya apa, ciri-cirinya apa, kaidah kebahasannya seperti apa, kemudian strukturnya bagaimana. Nah, selanjutnya semoga dari materi hari ini banyak pelajaran atau pengetahuan baru yang bisa kita dapatkan, tentunya bisa berguna bagi kita semua, baik itu di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan sekolah, tentunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi